ini ya, eee, ini soal kuis kemarin ya tentang tensor. Nah, nanti mungkin soal-soalnya standarnya seperti ini ya, soal-soalnya standarnya seperti ini. Nah, ini untuk yang nomor satu, buktikanlah A untuk vektor V berlaku persamaan yang demikian ini. Yang B untuk vektor 2 ABC berlaku demikian. Nah, sebenarnya ini apa namanya mencari generalisasi dari suatu vektor begitu ya. Nah, idealnya sebenarnya materinya dulu dibahas begitu ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Nah, sebentar. Ini hari ini tanggal 2/7/2022. Nah, oke. Yang pertama dulu. Ya, yang pertama yang ke A ya. Yang ke A, buktikan itu bahwa apa namanya? Ini gradien dari divergensi V ya kan bacanya seperti itu. Itu sama dengan delta JK do 2 VJ per do XI do XK. Nah, ini tak kasih caranya ya. Nanti nanti caranya ini juga berlaku untuk bentuk-bentuk matematis yang lain. Begitu ya. Nah, oke, dari sini nanti sebenarnya kita sudah membahas salah satu PPT. Sebagian dari salah satu PPT yaitu yang pertama tentang ini simbolis ini yang penting di sini simbolis delta JK, yang ini ada epsilon JKL ya. Delta JK ada epsilon JKL ya. Delta JK itu apa namanya? Delta Kronecker ya. Kan di PPT kan ada bahas ini ya. Nah, dari PPT itu tak sederhanakan intinya apa gitu loh ya. Yang ini itu eh, simbol ya Levi Civita ya atau simbol permutasi ya atau simbol permutasi gitu ya. Tapi paling soal-soalnya ya seperti ini ya. Tapi tentu saja kalau cuma jagain soal-soal ini toh nanti apa ya kurang sangat kurang begitu ya. Tapi standar-standarnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah ini kan pembuktian nih. Nah aku kasih trik ya. Ini kalau membuktikan seperti ini ya kalian lihat dulu di sini yang V nempelnya J, yang eh, yang XI ini nempelnya ya X ini nempelnya I ya. Terus ini X-nya di sini nempelnya K begitu ya. Nah, artinya kita harus buat generalisasi. Sini V vektor, ya. Yang namanya vektor itu selalu dapat dinyatakan dalam basisnya dan arah-arahnya, ya. Di sini misalkan untuk yang V1 itu arahnya E1, ya. E E1 gini, ya. Basisnya E1. Terus yang V2 itu terhadap E2, ya. Yang V3 terhadap E3, ya. Pastikan teman-teman harus buat seperti ini dulu. Nah, di sini kan simbolisnya J ya. Nah, kita lihat sekarang. Di sini yang berubah, indeks yang berjalan berapa ini? Satu, jalan kedua, jalan ketiga. Ya, berarti yang indeks yang berjalan ini, E ini, kita kasih simbol. Misalkan karena ini J, berarti ini ngikut J juga. Ya, terus mana lagi yang berjalan? Ini V-nya 1, 2, 3. Berarti V-nya kasih simbolis juga. Nah, di sini kan mintanya J ya, berarti ini harus ikut J juga. Nah, karena J-nya di sini jalan dari 1, 2, 3, berarti kasih simbol ini dari J1 sampai 3. Gitu ya. Nah, oke, lo Mas di sini kan nggak ada sigmanya. Kenapa di sini Mas ada sigmanya? Nah, ini ada jalan ceritanya. Nah, jadi ini menurut apa namanya? Menurut Einstein summation convention atau aturan penjumlahan Einstein, sigma ini nanti boleh diabaikan begitu ya, tapi ngabaikannya di akhir aja, terserah, atau teman-teman mau ngabaikan di awal juga juga nggak masalah. Nah, sekarang tapi aku pengen lebih lihat sesuatu yang lebih kompleks daripada ini sebenarnya, biar sigmanya bertahan aja. Nah, gitu. Lalu apalagi di sini ada segitiga terbalik ini, nabla nabla di situ. Nah, nabla ini kan ada yang K ada yang I ya. Terserah, berarti di sini ada dua simbolis ya, yang K dengan yang I. Misalkan aja yang kita ambil yang K dulu ya. Nabla itu pasti definisinya kan gini. Do X1
Nah, ingat karena vektor selalu ada arahnya. E1 tambah do X2, E2 tambah do X3, E3. Ya. Nah, di sini indeks yang berjalan kan sama juga. 1, 2, 3. Ya, kita misalkan aja, kita harus bedakan. Jangan sama-sama J lagi. Ya, nggak boleh sama. Karena ini kan generalisasi, nggak boleh disamakan. Nah, di sini kan bisa I, bisa K, terserah. Misalkan yang I, yang K deh. Berarti di sini E, K gitu ya. Terus ini do X-nya jalannya dari 1, 2, 3. Berarti kita bisa tulis do eh, do XK ya, gitu. Nah, ini K-nya jalan dari 1, 2, 3 ya. Berarti K-nya dari 1 sampai di 3. Begitu ya. Nah, ya udah kita gabungkan sekarang ya. Ini dulu kita kita operasikan yang ini dulu ya. Kita operasikan yang itu dulu. Nah, berarti kalau kita bahas yang ini ya, kita bahas yang itu dulu. Berarti kalau ini tak dotkan dengan V, bagaimana jadinya? Ya, berarti kan jadinya seperti ini. Ya, ini V apa namanya ini ya? Ah, do do X1 atau langsung aja. Kita boleh langsung aja ya. Nah, itu tadi ya, ini tadi labelnya itu kan ini ya. Berarti kan sigma ini K ya. Nah, K dari 1 sampai 3. Nah, ini kan do XK per do XK per EK ya. Berarti do XK dikalikan EK ya. Didotkan dengan V-nya ini ya. Tuh, sigma dari J1 3 VJ E EJ. Nah, ini sigmanya boleh tak keluarkan ya. Ini sigma K1 3 sigma J1 3. Ini do XK kena kena ke itu ya. Do XK kena ke VJ. Ya, berarti kan gini. Ya, jadinya do VJ per do XK. Nah, ini EK dot ini ya. Berarti ini EK dot EJ. Nah, ini tuh ini ya, ini definisinya adalah eh, apa namanya delta Kronecker JK ya, KJ sama JK sama aja. Nah, kita muncul ini delta Kronecker ini. Nah, delta ya, delta Kronecker. Nah, delta Kronecker itu ya nilainya bisa 0 bisa 1. 0 kalau misalkan J-nya tidak sama dengan K ya. 1 itu J-nya sama dengan K. Nah, delta Kronecker ini biasanya berlaku dalam ya, biasanya muncul muncul pada muncul pada itu perkalian dot ya, perkalian dot dari suatu vektor ya. Nah, ini J-nya sama dengan K. Ini biasanya muncul di perkalian dot ya. Jadi misalkan aja, misalkan ini ya, EK kalau misalkan tidak sama dengan J, berarti EK dot EJ, berarti ini sama dengan 0 ya. Tapi kalau misalkan ini sama, berarti EK dot EK gitu, berarti ini sama dengan 1. Tapi kita nggak boleh langsung ini jadi 0 kan, nggak boleh. Karena kita nggak tahu ini J sama dengan K atau J tidak sama dengan K. Yang kita tahu ini hanya bentuk generalnya, begitu ya, bentuk umumnya, begitu. Jadi jangan langsung ini ketemu 0, itu enggak maksudnya. Nah, berarti ini kalau disederhanakan, berarti ini K1 3, ini sigma J1 3, ini ya. Terus ini delta JK ya, do VJ per do XK gitu ya. Nah, yang kedua ini untuk vektor 2 belum selesai, maaf. Ini masih digradienkan ya, masih digradienkan. Nah, kalau digradienkan ya, kalau digradkan, nah berarti kan gini ya. Nah, berarti kita harus misalkan simbol yang lain ya, simbol yang lain, tapi definisinya tetap sama. Ini ya, kan kita baru menyelesaikan yang dalamnya, belum yang luarnya, ini belum ya. Berarti ini bisa diselesaikan jadi gini ya. Nah, misalkan aja sama ya, do X1 E1 per plus do X2 E2 plus do X3 E3 ya. Nah, ingat ini indeksnya sama lagi berjalan dari
E-nya 1, E2, E3. Nah, indeks yang berjalan itu kita kasih E. Simbolisnya apa enaknya? Nah, ini harus beda. Nggak boleh sama. Ini J, ini K. Nah, karena konteksnya pembuktian, berarti ini, kan ini J, ini K, berarti yang belum apa? I. Ya, berarti ini do, berarti ini I. Nah, yang ini juga sama. Ini do X1, do X2, do X3. Berarti yang ini do per do X I. Ya, I-nya jalan dari I1 sampai di 3. Gitu ya. Nah, ya udah, berarti kita sudah dapatkan eh kita dapatkan sekarang, ya. Berarti yang ini, nah ini, ya udah kita dapatkan semuanya nih, ya. Nah, kita dapatkan semuanya nih, ya. Nah, kita dapetin berarti, ya, gradien dari iya betul, gradien dari divergensi V adalah ini ya. Berarti masukkan itu. Nah, sigma I13 do XI, ya, dikalikan, ya, sebentar, dikalikan apa itu II, ya, atau 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 mending seperti ini aja, nah eh, ini kan begini. Nah, sebentar, ini kan ada tulisan ini ya tadi ya, lupa tadi, ini ada tulisan I ya, ini ada tulisan I gitu, ada tulisan yang I. Nah, tulisan I berarti kan gini ya. Ini langsung aja masukkan, ini kena ke sini, berarti kan do per do X1 gini kan aja ya. Nah, dikalikan E1 tambah do per do X2. Oh, bukan. Jadi gini ya, ini XI EI ya. Nah, ini sigma I13 ya. Nah, ini terus apalagi ini? Dikalikan ini ya, sigmanya ini, hasil yang tadi. Ini ya, hasil yang tadi. Langsung aja, boleh. Nah, ini gini ya. Nah, ini kalau dimasukkan berarti ya, ini kan delta ya. Ini jadi sigmanya jadi 1. I13 terus ada K ya, K13 ada J13. Nah, berarti ini kan do-nya kali do, berarti do kuadrat V VC. Do XI kali do XK. Ya udah, do XI kali do XK ya. Nah, ada delta JK, jangan lupa. Terus ada EI. Nah, terus ya, jadi karena ini maksudnya berarti pada arah I ya, ini pada arah I gitu ya. Pada arah I berarti ini EI-nya tuh hilang ya, berarti itu sisa sigma. Ini sigmanya jadi 1, nggak apa-apa nih, I JK gitu ya. Berarti delta JK do 2 VJ per do XI do XK ya, maksudnya pada arah arah apa gitu maksudnya ya, maksudnya arahnya pada arah I ya. Ya jelas, kalau ada arah I berarti kan kita ambil magnitudenya yang nggak nempel sama EI gitu. Nah, ini menurut aturan ya Einstein summation convention ya, ini nilai sigmanya bisa hilang ya, berarti ini bisa diubah jadi gini ya. Ini ya, pada arah I ini sigmanya hilang, berarti jadi gimana, delta JK do 2 VJ per do XI do XK gitu ya. Nah, ya, membuktikan apa yang kita inginkan begitu. Nah, di sini yang kedua, itu ini ya, untuk vektor 2 ABC berlaku ini ya, tak tuliskan aja, berarti A cross B dot K ya. Yang B ya, A cross B dot C ya, itu sama dengan delta IJ ya
delta IJ sigma JKL ya, terus dikalikan ini CI ya, CI AKBL ya, CI AKBL ya, begitu. Nah, sebentar. Ini apa namanya? Zoomnya tinggal 10 menit lagi ya. Bisa disiapkan Zoom yang premium nggak? Bentar, bentar. Kita ya, ini selesai 10 menit lagi nih. Bentar. Ya, gitu. Nah, kita buktikan nih. Caranya gimana nih? Ini kan ada C ya, ada C, ada A, ada B. Nah, di sini kita perhatikan masing-masing. Indeks A-nya itu K, indeks B-nya itu L, ya, ini kurang ke bawah. Ya, ini K, ini B, BL. Ya, sebentar. Ini apa namanya? Nggak premium ya? Sebentar. Sebentar. Ya kalian kalau ada Zoom yang premium bagi dong ya linknya di grup. Ini udah nggak bisa habis nih lagi nih. Ya ini eh ya ini misalkan aja yang A ya, yang A dulu misalkan. Yang A itu di situ misalkan aja A1 E1 ya, sama kayak tadi ya, tambah A2 E2 tambah A3 E3 ya, sebagaimana yang sebelumnya ini ya, sebagaimana yang sebelumnya ya, yang cara ini V-nya ini V1 V2 V3. Nah, selanjutnya di situ ya, ini karena ini A-nya itu indeksnya K, berarti ya udah saya misalkan aja sigma K dari 1 3 AK sini EK ya, sama kayak sebelumnya. Lihat indeks yang jalan itu. Nah, lalu yang B ya, berarti yang B. Nah, itu kan B1 E1 tambah B2 E2 tambah B3 E3 ya, sigma sini L1 sampai 3 ya, karena ini kan B-nya kan L ya, berarti ini AL EL gitu ya. Nah, terus yang C-nya, yang C, berarti C-nya ini C1 E1 ya, tambah C2 E2 tambah C3 E3 ya. Berarti ini ya, karena C-nya kan indeksnya I ya, berarti ini I 1 sampai 3. Oh ini sorry, ini BL ya, kok AL. Ini BL. Ini nah, C I E I gitu ya. Nah, dari sini kita kerjakan dulu yang A cross B ya, yang A cross B ya, yang A cross B berarti kan jadinya gini ya. Nah, ini kita kasih cara apa namanya, cara manualnya dari sini ya. Kalau kita langsung ke sini itu eh, kalau kita langsung ke sini sih sebenarnya bisa-bisa aja ya, kita sebenarnya bisa-bisa aja. Nah, tapi coba kita cara langsung ya, coba kita cara langsung. Berarti ini kan kalau A cross B berarti sigma ya, sigma K1 3 sigma L1 3 itu AK BL ya. Ini EK cross EL ya, EK cross EL ya. Ini eh, ini itu jawabannya ini ya, ini jawabannya itu sigma KL ya, gabungkan sigma K cross EL itu jawabannya ini ya, sigma ya, sigma ini ya,
sigma JKL, ya misalkan aja JKL, ini tuh hasilnya tuh ini ya, AK, BL itu EJ gitu ya. Nah, sigma JKL ini ya simbol permutasi, ya simbol permutasi. Nah, artinya sigma JKL itu ada banyak ragam ya. Kalau misalkan ini berurutan gitu. Kalau misalnya berurutan, berarti ini 1, 2, 3. Atau sigma 2, bentar. Ini tuh nilainya bisa 1 kalau nilainya berurutan. Misalkan sigma 1, 2, 3. Atau sigma 2, 3, 1. Atau berapa lagi? Sigma yang belum ya. Ini 2, 3, 1. Ini ya, berurutan. Nah, itu sama dengan 1. Nah, itu bisa juga nilainya min 1. Kalau misalkan nilainya nggak siklik ya selain ini berarti 3, 2, 1 ya, terus sigma 2, 1, 3, terus sigma 1, 3, 2 dan sebagainya. Nah, ini nilainya 0 kalau ada nilai yang berulang ya, misalkan sigma 1, 1, 2 ya, atau sigma 1, 1, 1 atau sigma 1, 1, 3 ya, pokoknya ada yang berulang, atau sigma 1, 2, 1, 1 dan seterusnya ya. Ini kalau ya ada indeks berulang begitu ya. Nah, sebentar, ini ya, ini itu kita bisa lanjutkan nih. Nah, sekarang didotkan dengan C ini ya, A cross B tak dotkan dengan C ya, berarti hasil ini sigma KL, sigma JKL, AK BL, C-nya apa tadi? C-nya itu ya, CI EI. Nah, ini 2 menit cukup ini ya. Bentar. Sigma I CI EI ya, didotkan ya. Oh sorry, ini ada J-nya ini. Ini ada J-nya, sig EJ ya. Berarti ini kalau digabungkan jadinya sigma IKL ya, sigma JKL, AK, BL, CI ini ya, EJ dot apa EI. Nah, ini muncul apa ini? Muncul simbol delta Kronecker ya, sebagaimana yang sebelumnya. Ini kalau misalkan mana tadi? Ini ya, ini EK.EJ berarti JK atau KJ sama aja. Ya, berarti yang ini, berarti ini sigma IJ gitu kan, sama aja. Ya, berarti ini sigma IKL, EJKL, AK, BL, JI, apa itu? Delta I, IJ. Nah, sigmanya kita bisa hilangkan, jadi ya kan menurut summation convention ya, sigmanya bisa dihilangkan. Berarti ini delta IJ, sigma JKL, AK, BL, JI. Ya, itu. Ini A cross B dot C. Nah, ini waktunya mau habis. Tak ganti link ya. Ini belum ada responnya. Nah, ya ini juga sama ini. Terbukti ya, sesuai yang diminta pada soal gitu ya. Oke, ini tak akhiri dulu ya. Bentar lagi kita bahaskan yang nomor 2 gitu ya.